Cek, 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 satu dua, cek, cek, cek.
Salam, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir mengikuti ibadah ini secara tatap muka dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Kami ucapkan selamat bergabung, beritahu kepada keluarga dan teman, karena berbakti itu besar labanya sehingga mereka bisa mengikuti ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan puji-pujian kasih setianya. Nanti saudara David Bestian bisa doa pembuka. Aman tentram sebab aku kepunyaan Tuhan. Oh, berkatnya melimpah saat ku bangga sebagai kepunyaan. Ku bangga, ku bangga sebagai kepunyaan. Ku bangga sebagai kepunyaan. Ku bangga sebagai kepunyaan. Mari kita menyembahnya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Benar akan janji-Mu Tuhan. Sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan kami Bapa. Kami boleh berharap manusia, namun semuanya kekecewaan yang ada Tuhan. Kami begitu bangga Tuhan terhadap Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang senantiasa selalu ada Tuhan. Bahkan di zaman seperti ini Tuhan, di dalam kegelapan seperti ini Tuhan, Engkau tetap memeluk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih atas panggilan-Mu pagi hari ini Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang membawa pergumulannya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, karena ibadah kami berguna di dalam segala hal Tuhan. Ibadah kami mengandung janji-janji kemenangan Tuhan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Darah Yesus yang menyucikan kami Tuhan. Kuasa setan jahat yang mengganggu kami musirnya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir enyah keluar
Darah Yesus menyucikan hati ruangan ini Bapa. Terima kasih Yesus, berkati setiap imam-imam Tuhan yang melayani Engkau Tuhan, dari penerima tamu, LCD, pemain musik, pemimpin pujian, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau bukakan rahasia firman-Mu bagi kami di masa-masa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Kita angkat puji-pujian, darahnya anak kuasa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya beri saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya beri saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya percaya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita pakai berdiri. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di dalammu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Wanita saja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan Sama-sama. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di dalammu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita ganti nyanyian kita dengan Tuhan ampunilah dosa. Dia mendatang. Tuhan ampunilah dosaku. Tuhan sucikanlah
rasa aman seperti singa muda, itu adalah janji Tuhan supaya kita tetap aman, tenang di zaman akhir ini. Kita ganti nyanyian kita, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku hidup walau sendiri. Tetap ku hidup walau sendiri. Tetap ku hidup walau sendiri. Selamanya, selamanya. Keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin, puji Tuhan ya. Kita gantinya yang terakhir, jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Kita pakai berdiri. Ada waktu di hidupku, pencobaan datang menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang atau ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masuk kepadaku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktu. Nantikan, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktu. Indah pada waktu. Indah pada waktunya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tibalah waktunya bagi kami jemaat-Mu, biji mata-Mu yang Kau kasih, berdiam diri mendengarkan suara-Mu, firman-Mu yang lembut, penuh kasih dan mujizat. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengar. Jamulah kami dengan jamuan surgawi, sehingga kami pulang dipuaskan, dikenyangkan oleh firman-Mu, sehingga kami mendapat kekuatan baru, memberi kesembuhan bagi yang sakit, membuka pintu-pintu yang tertutup bagi kami,
memberikan kemenangan yang gilang gemilang yang dalam pergumulan peperangan rohani. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan dulu. Puji Tuhan, tiba waktunya kita membuka Alkitab kita. Kita buka dari kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 12. Ibrani 8 ayat 12, temanya adalah sebab aku, ini kata Tuhan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak mengingat dosa-dosa mereka. Ya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak mengingat dosa-dosa mereka. Ibrani 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh Ya, udah selesai. Ya. Jadi kita baca, boleh dibaca sama-sama ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak mengingat dosa-dosa mereka. Ya, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan upah dosa itu adalah maut, neraka. Ya. Upah dosa adalah maut. Maut itu sebuah kerajaan maut. Itulah kerajaan iblis. Ya, kerajaan Allah adalah kerajaan terang, itulah kerajaan sorga. Ya, jadi Tuhan mengampuni kita dan memindahkan kita ke sorga yang indah dan mulia. Itulah kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan itu baik. Semoga kita semua nanti jumpa semua di sorga. Amin. Mudah-mudahan bertetangga semua. Bertetangga. Puji Tuhan. Jadi Tuhan itu melupakan. Ya, manusia bisa mengampuni, tapi sulit untuk melupakan. Itu manusia. Ya, manusia bisa mengampuni, tapi sulit untuk melupakan. Bukan saja sulit, terkadang diingat dan diungkit-ungkit. Kamu kan dulu. Nah, itu manusia. Ya, berarti manusia bisa mengampuni, tapi tidak bisa melupakan. Tapi kalau Allah, dia mengampuni dan melupakan. Makanya dikatakan walaupun dosa memerah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju, walaupun merah seperti apa sih? Kain kesumba akan putih seperti bulu domba. Jadi mungkin yang terputih itu adalah salju, bulu domba, ya. Yang termerah itu kain kesumba sama kermisi. Tapi Tuhan bisa ubah hidup kita yang penuh dosa sehingga kita menjadi putih seperti salju. Itu kekuatan pengampunan. Kekuatan pengampunan. Kalau Tuhan mengingat dosa kita, mengungkit-ungkit, wah, kita tidak akan sejahtera. Ya, bukti kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan adalah hati kita damai. Amin. Jadi bukti kita sudah mendapat pengampunan adalah hati kita tenang, damai. Amin. Jadi milikilah ketenangan, kedamaian, rasa damai, tenang hidup itu. Tenang, damai seperti apa? Seperti singa muda. Tenang rasanya, hidup itu tenang. Walaupun di tengah pandemi datang penyakit apapun datang, tetap ada rasa tenang. Ya, tenang itu dibutuhkan dalam hidupnya. Nah, jadi jangan tidur nggak bisa, ya sudah tidur jam 8 malam
sampai jam 12 belum tidur. Wayo bolak-balik sampai pindah tempat tidur juga. Dari kamar pindah ke ruang tamu, dari ruang tamu pindah mungkin ke belakang lagi, pindah kemana lagi, disalahin bantalnya, disalahin kamarnya, disalahin. Saudaraku, ya. Jadi harus memiliki rasa damai tenang. Amin. Di jalan tenang, sekolah tenang, di rumah tenang, ya dimanapun rasa tenang. Nah, itulah yang Tuhan janjikan kepada kita, ya. Jadi ada rasa damai, rasa tenang. Jadi permohonan kita kepada Tuhan seperti Daud, ampunilah dosaku karena rahmat-Mu yang besar. Coba Mazmur 51 ayat 1 dan 2, perhatikan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, kasihanilah aku ya Allah menurut setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ya, rahmat itu pengampunan. Ya, rahmat itu pengampunan. Ya, jadi ampunilah dosaku karena rahmat-Mu yang besar. Jadi rahmat itu besar, lebih besar dari pelanggaran kita. Makanya disebut kasih setia Tuhan itu tidak bisa diukur. Ya, kasih setia Tuhan tidak bisa diukur. Lebih tinggi daripada langit, lebih luas daripada samudra. Jadi saudaraku bisa bayangkan kasih setia Tuhan lebih tinggi dari apa? Langit. Lebih luas dari samudra. Wah, hebatnya kasih setia Tuhan. Kalau kasih setia Tuhan, cuma segini, saudara. Ya. Tapi kasih setia Tuhan tidak terukur, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, sehingga kita bisa tenggelam dalam kasih setia Tuhan yang besar. Ya, jadi hidup kita dalam dunia ini ya tidak luput dari kesalahan, ya baik dalam perkataan dan perbuatan. Ya, pernah salah dalam perkataan? Terkadang salahnya disengaja. Janganlah, ya jangan disengaja berbuat dosa, berbuat salah. Ya dikurangilah, ya dikurangi sampai nanti titik nol. Ya, tidak berbuat dosa. Kan perkataan Tuhan kepada perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, dia berkata, jangan ulangi lagi berbuat dosa. Mulai sekarang. Amin. Mulai sekarang. Jadi kalau jatuh bangkit kembali, ya. Nah, kalau jatuh bangkit kembali, ya. Nah, itu jatuh bangkit kembali, ya, supaya kita nanti menjadi kehidupan yang suci dan benar. Karena Tuhan akan datang menjemput gerejanya yang sempurna tanpa cacat dan celah. Tidak ada kerut, tidak ada cacatnya, sempurna. Ya, jadi mau tidak mau kita ini harus mengejar kesempurnaan. Kita kejar kesucian, kesempurnaan. Ya, kalau dalam kemah suci itu ruang Maha Kudus, ya. Nah, ini. Kejar, mulai dari di luar kita percaya, bertobat, dibaptis. Sudah semua dibaptis nih? Loh, ya tidak mungkin saudara bisa masuk surga kalau nggak dibaptis, ya. Nah, kecuali anak-anak sudah diserahkan kepada Tuhan. Jadi percaya, pintu gerbang, bertobat, mesbah pembakaran, dibaptis, bejana pembasuhan. Baru 3 ibadah giat saudara. Meja roti, PA, ibadah umum seperti sekarang pendeta mas. Nah, ibadah penyembahan, mesbah dupa. Tinggal nanti ke ruang Maha Kudus ini panjangnya 10, ya, panjangnya 10, lebarnya 10, tingginya 10. 10 pangkat 3 berapa itu? 10 kali 10 kali 10 1000. Itu kerajaan 1000 tahun. Nah, ini kita zaman gereja, sudah zaman gereja diganti dengan zaman kerajaan 1000 tahun. Kita sudah
menuju ke situ sekarang. Sudah dekat. Mau tidak mau, kita harus mempersiapkan diri. Yang belum dibaptis, ayo dibaptis. Amin. Nah, gratis kok. Gratis, ya kan? Pendaftarannya gratis, dibaptisnya gratis, suratnya gratis, semua gratis. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kamu dapat cuma-cuma, sampaikan juga dengan cuma-cuma. Semua gratis. Sorga pun kita dapat dengan gratis. Tinggal kita mau menerima, ya kita terima. Alkitab mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita ini udah selamat, tapi keselamatan masih harus dikerjakan. Amin. Keselamatan harus dikerjakan. Kita sudah selamat, bukan mencari selamat, tapi mengerjakan keselamatan sampai sempurna. Amin. Karena Tuhan Yesus datang kedua kali, ya. Dia akan menjemput gerejanya yang sudah dikuduskan. Ya, saat dia datang nanti pada bunyi sangkakala yang terakhir, kita akan disempurnakan. Makanya dikatakan hendaklah kamu sempurna. Ya, kesempurnaan orang diukur dari kata-katanya. Kebenaran seseorang diukur dari kata-katanya. Siapa yang tidak bersalah dalam perkataan, dia adalah orang sempurna yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kesempurnaan orang diukur dari apa? Dari apa? Kata-kata. Siapa yang tidak bersalah dalam perkataan, dia adalah orang sempurna. Ya, jadi sedikit demi sedikit kita kurangi, ya. Dosa, kesalahan dikurangi sampai nanti tidak didapat kesalahan. Amin. Di antara suami istri, ya, belajar berkata-kata dengan baik, dengan manis, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Jangan cepat emosi, lempar piring, yang satu lempar piring, satu lempar sendok. Wah, geger saudara. Ya tahanlah, tahan tangan itu, tahan mulut, ya. Minta penguasaan diri. Amin. Roh penguasaan diri, dikuasai diri. Ya, jangan usah sampai apa itu? Pukul apa itu? Wah, sampai nanti telinga orang dengar di rumah itu, wah, dibalas lagi, ya, balas membalas, wah, geger. Ya, geger. Ya, belajar berkata-kata dengan baik. Amin. Lebih baik diam daripada berbicara tapi salah. Lebih baik apa? Nah, orang Belanda bilang, ya, berdiam diri itu mas. Berdiam diri apa? Mas. Berbicara itu tanah. Berbicara apa? Tanah. Jadi belajar berdiam diri seperti Maria, dekat itu Tuhan, dengar firman Tuhan, ya, dengar apa firman Tuhan. Nanti dari mendengar timbul iman. Kalau orang sudah timbul iman, semua masalah terselesaikan. Karena iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung yang besar. Terkadang kita rupanya iman sebesar bisa belum punya, makanya masalah terus numpuk, ya kan? Nah, tapi kalau ada iman sebesar bisa memindahkan apa? Gunung yang besar. Di mana ya? Coba, ya, iman sebesar biji sesawi, ya, tolong dibantu cari. Ya, di Markus atau di Lukas itu, ayo. Ketemu? Ya, bisa? Iman sebesar, di HP itu gampang. Biji. Di mana? Matius 17. Terima kasih buat bantuannya. Ya. Matius 17 ayat ke-20, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Kurang apa? Kurang percaya. Terus? Sebab aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja. Sebesar apa? Jadi kita ini rupanya belum ada iman. Sebesar apa? Biji sesawi. Ya, kejar itu iman sebesar biji sesawi. Terus Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Jadi miliki iman. Semua orang ada masalah. Semua manusia bisa banyak masalah. Tetapi milikilah iman menyelesaikan masalah. Tuhan akan menyelesaikan. Ya. Jadi kita tambah iman kita. Kita datang ke sini untuk menambah iman. Supaya hidup kita sejahtera, tenang. Ya. Seperti apa tadi tenangnya? Seperti apa? Seperti singa. Tenang hidup itu. Tidur tenang. Bekerja tenang. Bawa motor tenang. Bawa kendaraan tenang. Belajar tenang. Akhirnya nanti kita bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan bagus. Dengan benar. Dengan betul. Ya, tapi kalau kita tidak tenang, saudaraku, ya, bagaimana kita bisa mengerjakan soal, bisa mengerjakan pekerjaan kita? Nggak bisa, saudara. Ya, akhirnya kita cari nanti sana sini solusinya. Padahal solusi itu sudah ada sebenarnya. Cuman kita tidak bisa mengerjakan karena tidak tenang. Jadi dibutuhkan namanya ketenangan. Ya, tenang itu sangat dibutuhkan. Nah, saudara, jadi satu kali Yohanes menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mari, Yohanes 1 ayat 29 dan ayat 36. Tapi ayat 29 saja, ya. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, lihatlah. Ya. Lihatlah apa ini? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, Yesus disebut apa ini? Anak domba Allah. Ya, anak domba itu dikenal dengan kelembutan. Kelembutan. Kenapa Yesus lahir di kandang domba? Ya ini. Ya. Kenapa Yesus lahir di kandang domba? Hanya domba yang lahir di kandang domba. Siapa di sini yang lahir di kandang domba? Ada? Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Ya. Dia disebut anak domba Allah. Ya, anak domba Allah yang menghapus, memikul dosa seluruh dunia. Karena dosa ini bikin masalah dalam diri kita. Pertengkaran dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, itu karena ada dosa. Dosa itu menjadi tahtanya iblis. Iblis bertahta di mana? Di dosa. Di mana tahtanya iblis? Di dosa. Tapi kalau kita benar, nanti Allah bertahta pada diri kita. Ya, Allah bertahta, bersemayam, berdiam diri di dalam diri kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, di mana Allah akan berdiam, sehingga kita betul-betul merasa tenang, merasa damai, penuh dengan sukacita. Ya, kerajaan Allah itu bukan soal di uang yang banyak, makanan yang enak, minuman yang segar. Karena kerajaan Allah bukan soal makan, minum, ya, tapi soal damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Ya, kerajaan Allah terdiri dari apa? Damai, sejahtera. Terus sukacita. Ketiga, kebenaran. Coba nanti cari itu. Kerajaan Allah bukan soal makan. Coba nanti. Ya, nanti udah ketemu kasih tahu. Ya, jadi ini perlu kita cari. Ya,
kerajaan Allah. Di mana? Ya. Jadi bukan soal apa? Soal makan, minum, pakaian, harta yang banyak. Bukan. Apa gunanya saudara punya uang banyak tapi hidupmu tidak tenang? Gelisah terus, bimbang terus. Ya. Makanya banyak orang bunuh diri. Ya. Nah, semua dia punya, rupa dia punya, uang dia punya, tapi tidak punya damai dia. Gelisah terus. Ya. Akhirnya dia berkata, daripada aku hidup gelisah begini takut, mending aku mati. Mati bunuh diri. Ya, ingat saudara, mati bunuh diri tidak ada ampun. Mempercepat saudara ke neraka. Jadi mati bunuh diri tidak ada apa? Ampun. Ya, Tuhan masih bisa membuka jalan. Ya, dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalannya benar. Ya, hidup lagi. Tuhan itu adalah jalan sampai saudara nanti masuk dalam kerajaan surga. Udah ketemu? Ya. Roma 14 ayat 17. Ya. Ya, Roma 14 ayat 17. Ya, silakan baca. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ya, bukan soal makanan yang enak-enak, minuman yang segar-segar. Ya, kalau ada silahkan, kalaupun tidak ada, tapi yang perlu ada damai, sukacita. Apa gunanya saudara punya semua, tapi hidupnya tidak damai. Bertengkar aja terus kerjanya. Ribut terus. Ya. Nggak ada ketenangan. Ya, ulangi, perhatikan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Soal kebenaran terus. Damai sejahtera dan sukacita. Sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Jadi kerajaan Allah itu soal apa tadi? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Sukacita. Ya, ada nyanyian mengatakan, kesukaan dari surga itu kuatku. Jadi orang yang bersukacita dia kuat. Tapi kalau terus saudara bersedih hati, bersusah hati, hidupmu merana. Ya, suasananya seperti neraka. Belum di neraka sudah suasana neraka, tapi miliki suasana sorga. Belum di sorga sudah seperti di sorga. Ada rasa kebenaran, ada rasa sukacita, ya, ada rasa damai, tenang, damai rasanya. Ya, nanti pulang dari sini semua sudah memiliki kerajaan surga. Amin. Memiliki apa? Kerajaan surga. Bawalah itu, saksikanlah itu. Disaksikan. Ya, bahwa kita sudah memiliki namanya kerajaan Allah. Ada kebenaran, ada damai, ada sukacita. Nah, saudara, jadi Tuhan Yesus mati itu adalah untuk memikul kelemahan kita. Mari, Matius 8 ayat 17. Matius 8 ke 17, Ya. demikian firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita. Ya, dia yang memikul kelemahan kita. Tiap manusia ada kelemahan. Tiap manusia ada apa? Kelemahan. Aduh, saya mah banyak kelemahan. Ya, kalau lihat itu, wah pengen, lihat itu pengen, lihat itu pengen. Ya. Tiap orang ada kelemahan, tapi dialah yang memikul kelemahan kita terus dan menanggung penyakit kita. Menanggung apa? Penyakit. Ya, penyakit ditanggung. Ya. Ya, jadi kelemahan tadi dia apa? Ya. Dipikul sama Tuhan. Penyakit ditanggung. Dipikul sama ditanggung sama saja sebenarnya. Ya. Dia memikul kelemahan kita,
Dia menanggung juga penyakit kita. Ini namanya Tuhan sangat baik. Tuhan sangat apa? Sangat baik. Itu sebabnya kita datang berbakti ini. Berbakti itu jangan hanya sekali, ya, jangan hanya sekali, ya, karena kita hidup kemudian nanti berinteraksi lagi di luar sana, ya, berinteraksi lewat mata, pendengaran, kita bisa jatuh, bisa tercemar. Tapi nanti datang berbakti disegarkan lagi, ya, nanti keluar dari sini bekerja seminggu mungkin 3 hari, wah banyak beban hidup, datang kembali berbakti dikuatkan lagi, ya. Nah, saudara, jadi kita ingat kisah seorang panglima Naaman. Panglima Naaman, panglima tentara Syria. Dia itu walaupun bangsa kafir, tapi Tuhan berikan kepadanya kemenangan. Ya, kemanapun dia berperang menang. Cuman kelemahan dia adalah sakit kusta. Sakit apa? Sakit kusta. Ini disebut dosa kenajisan. Kalau di dalam Alkitab, dalam kitab Imamat itu ya 13, kalau salah Imamat 13. Kalau orang kusta pakaiannya compang-camping. Pakainya apa? Compang-camping. Kemudian dia asingkan. Dia diasingkan. Kalau ada orang lewat, dia harus berseru, berteriak, najis, najis, najis. Supaya orang jangan mendekat, nanti bisa nular. Makanya orang kusta diasingkan. Diasingkan. Ya. Ada di dalam Alkitab, ya, dalam Perjanjian Baru, seorang yang kusta. Dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kata siapa? Orang kusta. Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan jama orang ini, akhirnya dia tahir, kustanya hilang, dia menjadi suci. Orang kusta, di mana-mana ada daging liar. Orang kusta, ya, di tangan, di kaki, di wajah ada daging liar. Tapi Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Ya, Tuhan berkata, jadilah engkau tahir, sembuh dia. Kepada Naaman dia berkata, mandilah 7 kali di sungai Yordan. Wah, Naaman berkata, waduh, kalau soal mandi, masa saya mandi di sungai Yordan yang kotor? Mending saya mandi di Abana dan Parpar, sungai Abana Parpar di Damsyik, saya bisa mandi di sana. Ya, kemudian nyaris dia tidak mendapat apa-apa. Padahal sudah datang dia kepada Nabi Allah, Nabi Tuhan, ya, Nabi Elisa, ya. Tapi hamba-hambanya menasehati dia, Tuhan, seandainya Nabi itu mengatakan perkara yang sukar kepada Tuhan, pasti Tuhan melakukannya. Coba umpamanya dikatakan bayar, engkau akan bayar. Atau lari keliling kota Damsyik engkau 100 kali baru sembuh, Tuhan pasti lakukan. Ini cuma disuruh mandi 7 kali, Tuhan akan menjadi tahir, sembuh. Pikir-pikir, iya ya, sederhana kok. Ya, sederhana. Lalu dia datang ke sungai Yordan. Memang gak seperti sungai Abana dan Parpar. Dia mencemplungkan dirinya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali dia menenggelamkan diri di sungai Yordan. Akhirnya tubuhnya pulih seperti kulit atau wajah anak yang kecil. Amin. Amin. Ini namanya mujizat. Cuman mandi. Berapa kali mandi? 7 kali. Angka 7 itu angka sempurna. Ya, dengar firman Tuhan berulang-ulang.
cepat atau lambat, mujizat pasti saudara alami. Amin. Pasti saudara alami. Seperti Naaman. Dia pulang sudah tahir. Ya, dan gratis. Gratis. Ya, Elisa tidak minta uang, tidak minta apa-apa. Ya, dia pulang sudah tahir. Tahir artinya suci. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita suci. Coba dalam Roma berapa ya? Dalam Markus, ya, Markus pasal yang pertama, kalau nggak salah ayat 35 berapa itu? Ya, nah, ada orang kusta. Perhatikan, ini bagian-bagian terakhir. Ya, Markus pasal yang pertama, ayat berapa itu? Seorang kusta. 40. Ya, boleh. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Kalau engkau mau, kau dapat mentahirkan, menyucikan aku, katanya kepada Tuhan. Teruskan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, tergerak hatinya Yesus oleh belas kasihan. Terus, Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." aku mau, jadilah engkau tahir. Tahir itu suci, tanpa kusta. Terus, Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta. berapa lama? Berapa lama? Seketika itu juga lenyap kustanya, diganti dengan kulit yang baru, yang tanpa kusta. Nah, ini mujizat Tuhan. Jadi suara Tuhan, hatinya Tuhan berkata kepada kita, jadilah engkau tahir. Amin. Jadilah engkau sembuh. Pulanglah dengan sembuh, dengan damai, dengan mujizat Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya. Bagaimana kukan bernyanyi? Bisa?
bagiku yang hina ini, kau rela berkorban. Karena utamaku membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sungguh utamaku memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, kau rela berkorban. Karena utamaku membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah sebagaimana. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kor singer saja, jemaat tundukkan kepala. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan Jemaat berdoa kepada setiamu, Tuhan. Amin. ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagiku yang hina ini, Haleluya. kau rela berkorban. Haleluya. Tuhan baik. Karena Tuhan tak menghapus mampu dosa kita. membalas Tuhan menolong. kasih Dia dan membuka jalan. setiamu, Dia menolong kita dalam semua ya kesukaran. Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Musik saja lembut. Adakah di antara kita yang merasa dalam hidup ini hidup seperti Naaman yang penuh dengan kenajisan dosa? Dia datang kepada Nabi Elisa. Dia disembuhkan ketika dia mandi. Mandi itu maksudnya dengar firman Tuhan. Mandi firman Tuhan. Firman ini sanggup menyucikan saudara, menolong saudara, memulihkan keadaan. Seperti Naaman pulih semua. Seperti anak kecil, seperti anak yang belum pernah disentuh penyakit kulit, segar hidup, disegarkan oleh Tuhan. Mari, Tuhan mau menyegarkan kita. Yang mau didoakan boleh bangkit saudara, berdiri di tempat saja. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh, kornya sama-sama. Haleluya. Sambil kita angkat tangan kita, tangan kanan kita angkat. Haleluya. Haleluya. Sungguh ku tak mampu Memahami kasih dan setiamu, Haleluya. ya Tuhan. Haleluya. Ku yang hina ini, Haleluya. kau rela berkorban. Karena ku tak mampu membalas
yang terangkat. Kami berserah kepadamu. Seperti Musa mengangkat tangan menghadapi jalan buntu. Di belakang musuh Firaun, di depan laut membentang, di kiri kanan gunung-gunung pencobaan. Tapi ketika Musa mengangkat tangan, Tuhan mendatangkan angin yang kencang. Itulah Roh Kudus yang bertiup hari ini, membuka jalan bagi kami. Bukakan jalan bagi kami Tuhan. Setiap orang yang menghadapi jalan buntu, masalah, persoalan, bukakan jalan bagi mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terbukalah jalan bagimu, terbukalah pintu bagimu, pintu berkat, pertolongan, mujizat sesuai kebutuhanmu. Engkau menerima berkat Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sakit raba penyakit boleh dengan tangan kirimu, tangan kanan angkat. Kalau tidak memungkinkan, cukup taruh tangan kiri di dada. Hamba berdoa buat mereka yang sakit, dimanapun mereka mengikuti ibadah ini, baik langsung dan tunda. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kami oleh darah-Mu, sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur, tidak jadi mati walaupun tadinya sudah nyaris mati, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan, mari kita jalankan persembahan. 2 kali kita nyanyikan nyanyian. Udah nyanyi itu mengikut Yesus keputusanku saja ya, nyanyian sudah biasa. Mengikut Yesus keputusanku, Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tarikan, ku tarikan. Keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tarikan. Tetap ku ikut, tetap ku ikut walau sedih, tetap ku ikut walau sedih, tetap ku ikut walau sedih, selamanya, selamanya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tarikan. tetap ku ikut, Tetap ku ikut walau sedih, tetap ku ikut walau sedih, tetap ku ikut walau sedih, selamanya. Tetap ku ikut, tetap ku ikut walau sedih, tetap ku ikut walau sedih, tetap ku ikut walau sedih, selamanya. Tetap ku ikut, selamanya. Tetap ku ikut walau sedih, tetap ku ikut walau sedih, tetap ku ikut walau sedih, selamanya, 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 selamanya. Amin. Setia iring Tuhan. Berkat sudah menanti, pertolongan dan mujizat menyertai kita. Ya, puji Tuhan. Sebagai warta jemaat bagi kita, hari Selasa kita ada doa puasa. Ya, mulai jam 8 malam hari Senin sampai jam 8 malam hari Selasa. Ya, dalam ibadah ya doa puasa ya. Ya, setengah sampai jam setengah 8. Oh ya, dari setengah
8 hari Senin sampai setengah 8 hari Selasa. Ya, kita saling mendoakan. Tuhan Yesus baik, ya. Dan hari Rabu kita pendalaman Alkitab, hari Sabtu ibadah remaja muda, kemudian ya hari Minggu kita kumpul kembali jam 7.30 ya, di Permata hari ini 10.30 ya. Kita doakan mereka yang kurang sehat, Mama Yuli Huta Barat ya, Mama Hendra, Karen anak dari Kocucu, rencananya mau dioperasi ya. Masih ada yang sakit ya, mudah-mudahan semua sehat ya. Rencana Natal kita ada sudah ada rencana anggaran ada? Udah? Belum? Ya, nanti dibentuk dulu ketuanya ya. Ketuanya Saudara Hendra, nanti beliau yang menunjuk personilnya ya. Bendahara Ibu Herlina. Ya. Sama Ibu Lydia ya, bendahara. Jadi kalau masih persembahan bisa dikasih ya. Ini apa sekarang? Ya, anggaran Natal ya. Ini Cimindi Permata. Oh, ya, Cimindi Permata ya. Jadi berapa itu? Maka lihatin dari sini. Berapa? 20? Ya. Ya, Tuhan menolong, Tuhan akan menyediakan. Jehovah Jireh. Amin. Ya. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Kita tutup dalam doa. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami berdoa buat Mama Yuli Huta Barat, sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat Mama Hendra yang sudah lanjut usia. Tuhan beri kekuatan dan kesegaran, kesembuhan. Kami juga berdoa buat Karen anak dari Kocucu, rencananya akan menjalani operasi supaya tangan-tangan dokter yang mengoperasi Tuhan beri keahlian sehingga bisa berhasil dengan baik dan pulih juga dengan sempurna. Ini permohonan kami, dan bagi Tuhan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kami berdoa, tumpangkan tangan-Mu pada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah secara online, baik langsung dan tunda, dimanapun mereka berada, sedang bergumul melawan sakit penyakit. Mohon belas kasih kemurahan-Mu. Ampuni mereka Tuhan. Kuatkan mereka. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Diluputkannya dari liang kubur dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau, memberi engkau mujizat sesuai kebutuhan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo dengan Pak Maruf Amin, Gubernur Jawa Barat, berkati Pak Ridwan Kamil dengan Pak UU, juga Wali Kota Bandung Pak Odet dengan Pak Yana. Tuhan berkati Pak Muspika Kecamatan, juga berkati Pak Lurah kami di sini, berkati Pak RW, Pak RT, berkati juga Ibu Susan, anak, mantu, cucu dalam mengatasi kondisi curah hujan yang mana memungkinkan terjadi banjir. Beri hikmat sehingga tidak terjadi lagi banjir Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Pekerjaan anak-anakmu, berkati minggu ini yang belum punya usaha bekerja, beri pekerjaan pada mereka. Berkati mereka yang di luar kota, baik yang di dalam kota. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. TNI Polri berkati sebagai alat negara untuk menciptakan keamanan di negara kami. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.